بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah kembali di sore yang mulia ini. Allah mudahkan langkah kita semuanya untuk sampai di majlis ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ajarkan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan untuk beramal saleh, demikian istiqamah di atas agamanya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Saudari-saudari rahimani wa rahimakumullah, kajian kita dari fikih wanita, fikhu an-nisa. Pada pertemuan yang lalu kita kaji bersama tentang haid. Dan sore yang mulia ini kelanjutan daripada haid, kita kaji bersama an-nifas dan al-istihadah. Kita kaji bersama di sore yang mulia ini bahasan nifas dan istihadah. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, haid, ya, kemarin kita pelajari bersama, yaitu darah yang keluar dari rahim seorang wanita, ya, yang menjadi kebiasaan di dalam setiap bulannya dengan sifat khusus, ya, dengan sifat khusus. Apakah itu warnanya, ya, demikian aromanya, demikian sifat kental, ya, yang ada pada darah haid tersebut. Ini membedakan dengan darah nifas dan darah istihadah. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, kita pelajari bersama nifas. Aqallun nifas wa aktsaruhu. Nifas adalah darah yang keluar dari wanita karena sebab kelahiran, ya, apakah itu sebelum melahirkan ataupun bersama dengan kelahiran tersebut ataupun setelahnya, ya, ataupun setelahnya. Para ulama membatasi dengan sehari atau 2 hari, ya, sebelum kelahiran. Maka pada proses pembukaan, ya, kalau mau kelahiran, pada proses pembukaan, walaupun belum lahir, ya, sehari ataupun 2 hari sebelumnya sudah ada darah yang mengalir, sudah ada darah yang keluar, maka ini disebut dengan darah nifas. Maka sudah tidak
sholat dan tidak berpuasa. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, ini perbedaan antara darah haid dengan darah nifas. Darah haid adalah darah bulanan yang setiap bulannya keluar dari wanita karena sebab tidak dibuai, ya. Kemudian hikmah yang Allah inginkan menjadi rusak dan menjadi darah haid. Rata-rata 6 hari sampai dengan 7 hari, rata-rata demikian, dan yang paling lama adalah 15 hari. Untuk darah haid, paling lamanya haid itu berlaku 15 hari. Adapun lebih dari 15 hari maka sudah disebut darah istihadhah. Adapun nifas, yaitu darah yang keluar sebelum atau membersamai atau setelah kelahiran. Dan maksimal untuk darah nifas itu 40 hari. Ini kebanyakan yang disebutkan oleh jumhur ulama ataupun kebanyakan para ulama menguatkan pendapat yang mengatakan maksimal untuk keluarnya darah nifas itu berapa hari? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maksimalnya adalah 40 hari. Kalau setelah 40 hari masih keluar, maka itu seperti tadi darah haid. Lebih dari 15 hari sudah disebut istihadhah. Maka pada nifas juga seperti itu. Lebih dari 40 hari maka disebut dengan istihadhah. Ya, disebut dengan istihadhah. Jadi maksimal keluarnya darah nifas itu maksimal 40 hari, ada yang kurang dari 40 hari. Ya, oleh karenanya tidak ada batasan untuk minimal, ya. Nifas itu minimal berapa hari, tidak ada batasannya. Selama darah sudah terputus, ya, sebagaimana haid darah sudah terputus dengan tanda apakah sudah kering ataukah keluar cairan bening atau cairan keruh, maka sudah dianggap suci. Nifas juga sama. Ya, kalau sudah putus, sudah kering, sudah tidak keluar darah atau ditandai dengan bersih atau selesai dari nifas dengan cairan bening atau cairan keruh, ya, maka sudah dianggap selesai dari nifas. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, dalilnya adalah hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, kanat an-nufasa ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam tajlis 40 yauman. Dahulu para wanita yang sedang nifas di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meninggalkan salat dan puasa itu 40 hari. Ya, dalil dari riwayat At-Tirmidzi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, di zaman Nabi dianggap nifas itu selama berapa hari tadi ibu-ibu? Selama 40 hari. Ya, adapun lebih dari itu maka sudah dianggap itu darah istihadhah. Ya, darah rusak atau darah istihadhah. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, ada sebagian yang menguatkan pendapat, ya, maksimal untuk nifas itu 60 hari. Ya, ada yang mengatakan demikian atau berpendapat demikian. Artinya lebih dari 40 hari masih dianggap itu nifas. Namun tadi yang saya sebutkan itu pendapat jumhur, kebanyakan para ulama, dan insya Allah itu yang paling kuat. Yang paling kuat bahwa wanita menjalani masa nifas itu paling lama berapa hari tadi? 40 hari. Selebihnya maka itu sudah dianggap istihadhah. Ia dianggap istihadhah. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, untuk kelahiran yang normal, ya, seperti tadi, jelas apakah itu mulai keluar darahnya sebelum lahiran
atau bersama dengan kelahiran ataupun setelah lahiran, sama halnya dengan sesar ya. Sama juga dengan operasi sesar. Kalau ternyata sebelum operasi sudah keluar darah atau bersama dengan operasi tersebut ya, ataupun setelahnya, maka tetap itu juga sama, dianggap sebagai darah nifas. Ya, dianggap sebagai darah nifas. Sedikit berbeda terkait dengan janin yang gugur di dalam perut ibu. Ya, kalau seorang wanita keguguran, maka darah yang keluar setelah keguguran ini apakah dianggap darah nifas atau darah istihadhah? Ya, kalau keguguran ya, maka para ulama menjelaskan sebagaimana disebutkan di dalam hadis tentang perjalanan janin di dalam perut ibu, 40 hari pertama itu masih setetes nutfah ya, di 40 hari yang kedua itu menjadi segumpal darah ya, kemudian di 40 hari yang ketiga menjadi segumpal daging ya, menjadi segumpal daging. Artinya 40 ditambah 40 berapa ibu-ibu? 80 ya. Maka kalau gugur itu di atas 80, dari mulai 81, kalau gugurnya itu di atas 81 hari, maka setelah gugur kemudian ataupun bersama dengan keguguran tersebut keluar darah, maka darah itu sudah disebut dengan darah nifas. Ya, adapun kurang dari 80 hari, maka itu disebut dengan darah apa tadi? Darah istihadhah. Jadi batasannya ada pada berapa hari tadi? 81 hari ke atas. Maka seorang ibu yang keguguran ya, umur bayi tersebut atau janin tersebut sudah di atas 81 hari, maka darah yang keluar dianggap darah nifas. Ya, atau janin yang keluar tadi sudah ada tanda-tanda ya, sudah ada tanda-tanda bayi atau tanda-tanda manusia, sudah terlihat kedua tangannya, sudah terlihat kedua kakinya ya, kepala dan wajahnya sudah terlihat, kemudian gugur ya, maka kalau sudah ada tanda-tanda penciptaan manusia seperti ini, maka darah yang keluar bersamanya ataupun setelahnya disebut dengan darah apa? Darah nifas ya, karena sudah ada bentuk janin ya, bentuk manusia. Adapun kalau yang keluar itu hanya darah, belum ada bentuknya, belum ada terlihat tangannya, kakinya ya, kepala dan wajahnya belum terlihat, maka ketika itu gugur ya, kemudian darah yang bersamanya disebut dengan darah istihadhah ya. Jadi pembedanya ada dua tadi ya, apakah dengan umur di atas 80 hari, mulai 81 ke atas, kemudian tanda yang kedua, janin tersebut sudah ada bentuk ya, bentuk penciptaan manusia, kedua kaki, kedua tangan ya, demikian kepala dan wajah. Kalau sudah ada bentuk tersebut, maka darah yang keluar bersamanya ataupun bahkan sebelumnya atau sesudah keguguran tersebut, maka disebut darah nifas ya, disebut dengan darah nifas. Para ulama menyebutkan kebanyakan bentuk janin sudah ada tangan dan kaki tadi rata-rata di umur 90 hari ya, rata-rata itu terlihat kalau sudah berumur berapa? 90 hari atau berapa bulan ini? 3 bulan ya. Kalau sudah sempurna 3 bulan, masuk di bulan keempat itu bayi ataupun janin itu sudah terbentuk, kedua tangannya, kedua kakinya ya. Namun dalam pembahasan fikih, hadis tadi menyebutkan 40 hari pertama ini masih setetes mani atau setetes nutfah ya, masuk di 40 hari kedua berarti di
41 hari dan seterusnya, ini sudah berubah menjadi dari setetes nutfah menjadi apa? Segumpal darah, ya. Kalau sudah sempurna 40 hari yang kedua berarti sudah 80 hari. Maka mulai masuk 81 hari ini sudah mulai masuk dalam segumpal daging. Artinya apa? Janin sudah terbentuk. Namun ini berbeda satu dengan yang lain. Ya. Artinya apakah sudah terlihat kedua tangan dan kedua kakinya, ini satu dengan yang lain tidak sama. Kalau sudah ada wujud bentuk bayi, ya maka ketika itu gugur, maka si ibu tersebut menjalani masa nifas. Kalau yang keluar gumpalan-gumpalan darah yang tidak ada bentuk kaki dan tangan, maka darah yang keluar bersamanya ataupun setelahnya itu dianggap darah apa? Darah istihadhah, ya, atau darah rusak. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, antara haid dengan nifas ini ada kemiripan, ya, beda dari sisi sifat darahnya. Kalau sifat darah haid itu yang sudah kita pelajari, darah haid itu khusus, ya. Darahnya berwarna kehitaman, darah tersebut kental, ya, darah tersebut aromanya tidak sedap, ya. Demikian darah tersebut tidak bisa menggumpal sebagaimana darah yang masih murni, ya. Murni darah itu kalau dibiarkan menggumpal. Adapun darah haid tidak. Adapun nifas ini darah yang membersamai kelahiran. Ya, darah yang membersamai kelahiran, proses dari kelahiran tersebut di mana rahim, ya, bersih dengan proses keluarnya darah nifas tersebut. Dan secara hukum antara haid dengan nifas sama, ya, di mana sama-sama tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Sama-sama antara haid dengan nifas, sama-sama tidak boleh, ya, bercampur antara suami dan istri sampai selesai haid, sampai selesai nifas. Ya, ini antara haid dengan nifas. Dan hukum-hukum yang kemarin kita bahas, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, seperti cerai kemarin kita sampaikan, wanita yang sedang haid tidak boleh dicerai. Ya, sama halnya dengan wanita yang sedang nifas. Ya, wanita yang sedang nifas tidak boleh dicerai. Bagaimana kalau dijatuhkan cerai? Tetap jatuh, tapi cerai tersebut cerai yang salah atau disebut dengan cerai yang bid'ah, ya, cerai yang dilarang. Ya, ketika sedang haid, ketika sedang nifas, boleh tidak seorang istri diceraikan suaminya, ibu-ibu? Tidak boleh. Sama ketika sedang haid, ketika sedang nifas tidak boleh dijatuhkan cerai. Demikian kewajiban salat dan puasa, maka tidak boleh mengerjakan salat dan puasa semasa haid dan nifas. Termasuknya adalah tawaf di Ka'bah. Ya, haid dan nifas sama, tidak boleh tawaf di Ka'bah. Demikian menyentuh Al-Qur'an, ya, menyentuh secara langsung. Ya, adapun membaca, pendapat yang lebih kuat kemarin sudah kita sampaikan, boleh membaca Al-Qur'an, boleh mengulang hafalan Al-Qur'an. Baik, saudari-saudari yang dirahmati Allah, sama halnya dengan masuk masjid, ya. Bagaimana dengan ibu yang sedang nifas? Bolehkah hadir di majelis ilmu seperti ini? Kemarin bagaimana kita sampaikan, ibu-ibu? Boleh, ya. Ketika sedang haid boleh dengan tetap menjaga, ya, jangan sampai, ya, mengotori, jangan sampai menetes atau ngerembes, ya. Demikian jaga dengan baik, boleh. Ya, ini pendapat yang lebih kuat. Wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas hadir di masjid untuk, ya, bermajelis ilmu atau untuk mengajarkan misalnya seorang guru Al-Quran, guru TPA misalnya, ustazah TPA, ketika sedang nifas dan sudah kuat, boleh tidak hadir di masjid? Jawabannya boleh, ya. Ini pendapat yang lebih kuat. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, demikian, ya, terkait dengan nifas.
Adapun tambahan dalam tadi pembahasan gugur tadi, kalau ternyata gugur tersebut belum ada bentuk bayi, belum ada terlihat kedua tangan, kedua kaki, ya, maka yang seperti itu apa dimandikan, dikafani, disolatkan? Tidak, ya. Yang dianggap sebagai hukum tadi, janin tadi, itu kalau sudah sempurna berapa? 40 kali 3, ya 4 bulan dia. Kalau sudah sempurna 4 bulan, maka sudah ditiupkan ruh, ya, sudah ditiupkan ruh, sudah ada nyawa, ya. Kalau sudah ada nyawa, maka sudah dianggap ini manusia. Statusnya buat orang tua ini sudah menjadi anak yang nanti akan berjumpa di pintu surga. Di antara bentuk syafaat adalah syafaat dari siapa, ibu-ibu? Syafaat dari anak yang belum balik, yang meninggal. Apakah meninggal di dalam perut, ataupun meninggal ketika proses, atau meninggal setelah lahir. Selama itu belum balik, maka anak tersebut masih suci, masih fitrah, ya, masih di atas fitrah. Sehingga anak-anak yang seperti itu nantinya akan menjadi syafaat untuk orang tuanya. Ketika Allah perintahkan masuk di dalam surga, maka anak-anak yang meninggal, ya, sebelum balik, mereka mengatakan, kami tidak mau masuk ke dalam surga kecuali bersama dengan orang tua kami, ya. Maka orang tua yang berhak mendapatkan syafaat, ini syaratnya, ya, orang tua yang diridhoi Allah untuk mendapatkan syafaat, ya, orang tua yang diridhoi Allah untuk mendapatkan syafaat, maka ditunggu anaknya yang meninggal sebelum balik, atau tadi yang masih dalam perut namun sudah sempurna berapa tadi? 4 bulan, karena mulai ditiupkan ruh itu setelah sempurna 4 bulan. Ditiupkan ruh, kemudian ditulis takdirnya kembali, ya, ditulis bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id, kata Nabi, ditulis rizkinya, ajalnya, kemudian amalnya, dan yang keempat baik dan buruk nasibnya, artinya surga atau neraka akhir perjalanannya. Ini semua ditulis setelah ditiupkan roh ke dalam janin tersebut, ke dalam bayi tersebut, setelah sempurna berapa tadi? 4 bulan. Jadi kalau gugur setelah 4 bulan, ternyata meninggal, janin tersebut mati, kemudian gugur, bagaimana perawatan terhadap janin tersebut, ibu-ibu sekalian? Seperti manusia sempurna, ya, dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan, sama. Ini yang sering tidak atau belum difahami oleh sebagian kaum muslimin, ya. Kalau yang meninggal ini janin seperti itu, dianggapnya apa? Dianggapnya apa, ya? Kluron atau apa namanya? Ya, dianggap hanya gugur gitu saja. Padahal ini harus dibedakan, apakah sudah bernyawa atau belum? Apakah sudah di atas 4 bulan atau belum? Kalau sudah di atas 4 bulan, tetap, ya, tetap dirawat tadi, diproses sebagaimana manusia. Karena itu di sisi Allah sudah punya nyawa, ya, sudah menjadi anak, sudah akan berjumpa dengan orang tuanya nanti di pintu surga, memberikan syafaat, ya. Bagaimana cara memandikannya? Ya, tetap sama, ya. Kalau itu sangat kecil, mungkin seperti satu aqua kecil, ya, atau satu botol kecil gitu, enggak, tetap, ya, dipegang, ya, kemudian dimandikan, dibersihkan, sama, tetap niatnya itu memandikan, kemudian dibersihkan, kemudian diwudukan, ya. Setelah itu mandi sempurna, setelah selesai kemudian baru dikafani, ya, dengan kafan yang biasa, ya, untuk laki-laki 3 lapis, untuk wanita berapa lapis? 5 lapis. Setelah itu kemudian disolatkan, kemudian terakhir dikuburkan, ya. Taib, ini kalau sudah sempurna berapa tadi? 4 bulan. Kalau belum sampai 4 bulan, ya, secara hukum nifas tadi sudah kita jelaskan.
Mulai 81 hari ketika itu gugur, maka ibu menjalani nifas. Walaupun tadi yang lahir tadi mungkin sudah kelihatan tangannya, mungkin sudah kelihatan kakinya, tapi belum sempurna 4 bulan, maka belum ada nyawanya. Jadi ibu menjalani nifas, proses nifas, tapi bayi yang lahir tersebut itu dianggap darah biasa, belum menjadi anak, ya, karena belum ada nyawa. Jadi kita muamalahnya seperti yang muamalah itu gugur, ya, belum ada nyawanya, seperti bagian dari darah yang sudah menggumpal, darah yang sudah berubah menjadi daging tapi belum ada nyawanya. Bagaimana? Dikuburkan? Tidak, ya, dikuburkan biasa, tapi bukan seperti tadi. Kalau sudah sempurna 4 bulan, maka benar-benar itu dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Itu yang sudah sempurna 4 bulan. Kurang dari itu maka belum ada nyawanya, sehingga muamalah kita dengan yang gugur seperti itu kita kuburkan biasa. Jelas insyaallah ibu-ibu? Ya, jadi ketika berbicara tentang nifas itu batasannya berapa hari tadi? 81 hari atau sudah ada tangan dan kaki, ya, maka itu dianggap ibu yang keguguran tadi menjalani masa nifas. Tapi kalau kemudian mengurus bayi yang gugur tersebut, maka batasannya adalah sempurna 4 bulan. Kalau sudah sempurna 4 bulan, maka sudah dipastikan bahwa janin tersebut sudah bernyawa, ya, sudah menjadi anak kedua orang tuanya. Ya, ini. Taib, saudari-saudari yang dirahmati Allah, kita berbicara istihadhah. Istihadhah adalah keluarnya darah bukan pada waktu haid ataupun waktu nifas, ya, keluarnya darah bukan di waktu haid, bukan di waktu nifas, ya, maka darah yang seperti itu disebut dengan darah apa? Darah istihadhah, ya, bukan waktunya haid, bukan juga darah yang menyertai kelahiran, tapi keluar darah, maka disebut dengan darah istihadhah. Darah istihadhah itu sifatnya seperti darah biasa, warnanya merah, ya, merah darah, kemudian encer seperti darah biasa, kemudian aromanya aroma darah, ya, mungkin agak amis, ya, aroma darah, ya, dan itu keluar di luar dari waktu haid dan waktu nifas. Maka darah apa yang seperti itu disebut darah istihadhah atau darah rusak. Ya, sebabnya ada 2 macam. Ya, apakah sebab karena ada penyakit, ya, disebut dengan darah fasad, darah yang rusak atau darah penyakit. Atau sebab yang kedua karena guncangan dari syaitan, ya. Guncangan syaitan, artinya syaitan menggerakkan di dalam rahim wanita, kemudian keluar darah tersebut. Ya, baik, kita bahas hadisnya. Hadis dari Fatimah bintu Abi Hubeish radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ini ustuhadhu." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku istihadhah. Fala athhar fa ada'us shalah, maka aku tidak bersuci dan aku tidak salat. Faqala la, kata Nabi SAW, tidak. Inna dzalika irkun wa laisa bil haidha, sesungguhnya darah yang seperti itu irkun, itu darah yang rusak. Wa laisa bil haidha, itu bukan darah haid, kata Nabi. Fa idza aqbalatil haidatu fada'is shalah, jika darah tersebut itu darah haid, maka tinggalkan salat. Fa idza adbarat faktasili anki dam wa shalli, dan jika darah haid sudah lewat, ya, darah haid sudah lewat, maka mandilah dan tinggalkan fa iktasili anki adam wa shalli, bersihkan darah dan kemudian salatlah. Maksud dari hadis ini untuk membedakan antara darah haid, ya, membedakan antara darah haid dengan darah istihadhah.
Terkadang antara darah haid dengan darah istihadah ini bersambung. Ya, terkadang waktunya nyambung. Setelah selesai haid masih keluar darah, tapi sifatnya sudah bukan darah haid. Maka darah yang seperti itu disebut dengan darah apa? Darah istihadah. Maka kata Nabi SAW, kalau sudah selesai haid maka segera mandi, ya, bersihkan, kemudian mandi, kemudian salat. Adapun darah yang setelahnya itu darah istihadah, kata Nabi. Tapi penjelasannya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada 3 macam keadaan wanita yang istihadah. Keadaan yang pertama yaitu darah tersebut darah yang bisa dibedakan antara darah haid dengan darah istihadah. Ya, wanita punya kebiasaan haid misal 6 hari atau 7 hari. Setelah itu masih keluar darah dan bisa dibedakan antara darah haid dengan darah setelahnya, darah istihadah. Ini ibu-ibu sedikit kita berpikir ini ya. Model istihadah yang pertama, wanita punya kebiasaan haid biasanya 6 hari. Ada yang punya kebiasaan mungkin 7 hari, rata-rata ini ya. Ada yang sampai 10 hari atau lebih, maksimal 15 hari. Karena kalau sudah lebih dari 15 hari maka darah yang keluar disebut darah apa tadi? Darah istihadah. Kalau wanita sudah jelas memiliki kebiasaan tadi, kebiasaannya 7 hari misalnya. Setelah 7 hari ternyata masih keluar darah, tapi bisa dibedakan darah setelah 7 hari itu sudah bukan darah haid, sifatnya darah biasa. Maka setelah 7 hari wanita segera mandi, ya, bersih, kemudian sholat dan berpuasa. Ya, demikian boleh bercampur dengan suami. Namun darah yang keluar setelahnya disebut dengan darah apa, ibu-ibu? Darah istihadah. Bagaimana hukumnya istihadah? Wanita membersihkan darah tersebut setiap kali ingin mengerjakan sholat fardu. Kalau sudah masuk waktu sholat maka bersihkan darahnya, bersihkan kotorannya. Ya, setelah bersih kemudian memakai pembalut. Setelah itu kemudian biasa kerjakan sholat seperti biasa. Jelas insya Allah ibu-ibu? Taib, saya jelaskan yang kedua ya. Yang pertama bisa dibedakan. Yang kedua, wanita punya kebiasaan tadi, misal 7 hari tadi. Setelah 7 hari masih keluar darah. Dan ternyata tidak bisa dibedakan. Ya, ternyata tidak bisa dibedakan antara darah haid dengan darah istihadah. Di hari ke-8 dan seterusnya masih keluar darah dan tidak bisa dibedakan apakah itu darah haid atau darah istihadah. Maka wanita yang seperti ini karena punya kebiasaan, ya, punya kebiasaan tertentu tadi misal 6 hari atau 7 hari, maka tetap dianggap itu darah haid sesuai dengan kebiasaannya. Ya, kalau kebiasaannya 6 hari, maka setelah 6 hari maka segera mandi dan sudah dianggap bersih. Kemudian sholat, ya, demikian hubungan suami istri, ya, itu sudah diperbolehkan. Darah setelahnya disebut darah apa? Darah istihadah. Ya, darah setelahnya disebut darah istihadah. Ya, apa bedanya dengan yang pertama tadi, ibu-ibu? Kalau yang pertama bisa dibedakan antara darah haid dengan darah istihadah, antara darah haid dengan darah rusak, ya. Ini bisa dibedakan, atau darah penyakit. Adapun yang kedua ini tidak bisa dibedakan, maka kembali kepada kebiasaan masing-masing. Kalau wanita punya kebiasaan,
Kebiasaannya 5 hari, kebiasaannya mungkin 8 hari, kebiasaannya 10 hari, maka setelah kebiasaan dianggap darah istihadhah. Ya, adapun yang terakhir, yang ketiga, ya, wanita tersebut tidak punya kebiasaan, kadang 6 hari, kadang 8 hari, kadang 10 hari, tidak punya kebiasaan jelas. Ya, ternyata darah terus keluar lebih dari waktunya. Maka yang seperti ini bagaimana? Apakah semua dianggap darah haid atau sebagian dianggap istihadhah? Jawabannya itu melihat kepada keumuman saudari-saudarinya. Keumuman, ya. Lihat ibunya berapa hari keumumannya, lihat bibinya, lihat saudari kandungnya, ya, kebiasaannya berapa, rata-rata 8 hari misalnya, maka dianggap haid itu 8 hari, kemudian setelahnya dianggap darah apa? Istihadhah. Ini yang tidak punya kebiasaan tetap. Yang tidak punya kebiasaan tetap haidnya, maka kalau kemudian setelah waktu kebiasaannya biasa kadang 6, maksimal 8, ternyata setelah 8 masih keluar, maka dilihat kebiasaan orang-orang di sekitarnya yang masih keluarganya, apakah ibunya, bibinya, mungkin neneknya, ya mungkin saudarinya, dilihat kebiasaannya berapa, rata-rata itu yang dipakai, lebih dari itu dianggap darah apa? Darah istihadhah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Ini dalilnya, kita perhatikan. Hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki. Anggaplah itu darah haid, kata Nabi, sebagaimana kebiasaan haidmu. Tsummaktasili, kemudian setelah itu mandilah. Wasalli, kemudian salatlah. Ini untuk dalil yang pertama tadi, yang bisa membedakan, punya kebiasaan dan bisa membedakan. Maka setelah selesai dari hari-hari kebiasaannya, maka segera mandi dan kemudian salat. Adapun darah yang keluar setelahnya itu darah istihadhah. Taib, untuk yang model kedua, punya kebiasaan tapi tidak bisa membedakan darahnya, dalilnya dari hadis tadi, Fatimah bintu Abi Hubeish, idza kana damul haid fa innahu aswad yu'raf. Kata Nabi, sesungguhnya darah haid itu darah yang berwarna hitam, yu'raf, diketahui. Maksudnya diketahui aromanya, ya, baunya. Fa amsiki anis shalah, ketika itu ada maka tinggalkan salat. Fa idza kana al-akhir fatawaddai. Ya, kalau ternyata darahnya sudah bukan darah seperti itu, maka setiap kali salat maka bersihkan, kemudian berwuduklah, kemudian kerjakan salat. Fa innama huwa irqun, sesungguhnya darah itu darah istihadhah. Irqun artinya darah karena sebab penyakit. Taib, yang terakhir, yang model ketiga tadi, tidak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan. Ya, diambil sama dari hadis Hamnah bintu Jahsh, dari sahabiyat Hamnah bintu Jahshin radhiyallahu anha, innama hiya raqdatun minasyaitan, sesungguhnya itu darah akibat raqdah, ya, gangguan dari syaitan tadi yang saya sebutkan. Jadi darah istihadhah itu bisa karena darah sakit, ya, atau yang kedua darah dari godaan syaitan, ya, raqdah minasyaitan. Fatahayyadi sita ayam aw sab'ah, maka hendaknya engkau menganggap itu darah haid 6 atau 7 hari, kata Nabi, 6 atau 7 hari. Fa idza istanfa'at fasalli wasumi, kalau sudah selesai 6 atau 7 hari maka mandilah dan salatlah, setelahnya itu dianggap darah istihadhah. Pripun ibu-ibu, difahami tidak ini ada 3 macam istihadhah ini? Insyaallah, ya. Pertama, punya kebiasaan dan bisa membedakan, maka dianggap darah haid itu bersama dengan kebiasaannya, setelahnya dianggap darah istihadhah.
Ya. Kemudian yang kedua, punya kebiasaan tetap namun tidak bisa membedakan, maka tetap mengikuti hari kebiasaannya, sesuai dengan hari kebiasaannya. Misal kebiasaannya 7 hari, maka dianggap 7 hari itu haid, setelahnya dianggap istihadhah. Adapun yang tidak punya kebiasaan, ya, dan juga tidak bisa membedakan antara darah haid dengan darah nifas, maka mengikuti kebiasaan keluarga. Rata-rata kebiasaan keluarga berapa, setelahnya dianggap darah apa? Darah istihadhah. Dan tadi kita sebutkan tadi ya, dianggap haid itu paling lama berapa hari tadi? 15 hari. Kalau ternyata masih terus keluar setelah 15 hari, maka dianggap darah apa? Dianggap darah istihadhah. Ya, atau kebiasaan tadi untuk nifas, kebiasaan paling lamanya berapa? 40 hari. Maka setelah 40 hari kalau masih keluar darah, dianggap darah apa? Darah istihadhah. Bagaimana hukumnya istihadhah? Istihadhah beda dengan haid dan nifas. Istihadhah itu dianggap darah biasa, sehingga tetap sholat, tetap berpuasa, ya, hubungan suami istri, ya, bercampur suami istri juga boleh, karena dianggap darah biasa. Tetapi ketika hendak salat, ketika sudah masuk waktunya, sudah dikumandangkan azan, maka segera bersihkan darah, bersihkan kotoran, kemudian memakai pembalut, setelah itu berwudu, kemudian segera tunaikan salat seperti biasa. Ya, itu bedanya dengan darah haid dan nifas. Darah istihadhah itu darah biasa, apakah karena penyakit atau karena tadi, ya, darah dari akibat hentakan atau raqdah dari syaitan, ya, gangguan dari syaitan. Taib, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita kaji pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Alhamdulillah, untuk bahasan fikih haid, nifas, demikian istihadhah sudah kita pelajari bersama. Mungkin masih ada beberapa hal yang mungkin kurang jelas, ya, ataupun belum jelas, silakan bisa ditanyakan. Monggo. Biasanya yang sering ditanyakan itu sebelum lahiran sudah keluar darah, ya. Sebelum lahiran mungkin sudah pembukaan 3-4 sudah mulai keluar darah. Bagaimana, masih tetap sholat atau tidak? Sudah tidak, karena itu sudah menyertai. Rata-rata sehari atau 2 hari sebelum lahiran. Kalau sudah tidak sholat, sudah karena dianggap bagian dari kelahiran, tapi ternyata lahirnya mungkin 4 hari setelahnya misalnya, bagaimana? Bagaimana dengan 4 hari yang ditinggalkan? Maka para ulama menyebutkan, ya, kurang lebihnya maksimalnya 2 hari menyertai kelahiran tersebut. Berarti yang 2 hari yang ditinggalkan sebelum 2 hari terakhir tadi, itu yang diqadha, ya, diganti nanti sholatnya. Diqadha, ya, jadi tetap ada solusi, ya. Dianggap ini bagian dari sambungan dari kelahiran, tapi ternyata terus, ya, keluar darah tapi belum lahir. Sampai mungkin 5 hari, seandainya terjadi seperti itu, maka yang 2 hari atau 3 hari itu yang diqadha. Adapun 2 hari pas sebelum kelahiran itu dianggap darah nifas. Iya. Monggo ibu-ibu, ada pertanyaan, saudari-saudari? Ya, silakan. Baik, ada mic tambahannya? Sekedap yang di belakang, monggo, nggih. Monggo, nggih. Terima kasih Ustaz. Saya mau menanyakan yang batasan haid tadi kan 15 hari ya Ustaz? Iya. Untuk kita menggunakan yang hukum sampai 15 hari itu kan saya lihat dari 3 ciri yang wanita istihadhah itu tadi, ya, Iya. itu tidak ada yang sampai 15 hari. Betul. Iya, berarti kalau kita menetapkan sampai 15 hari itu, kalau kondisinya bagaimana? Iya, baik. Matur nuwun, terima kasih.
Saudari-saudari yang dirahmati Allah, untuk batasan 15 hari tadi, ya, itu untuk wanita yang tidak punya kebiasaan tetap, ya, haidnya. Karena ada wanita itu yang ternyata kebiasaannya pun lebih dari 10 hari, ada yang sampai 12 hari. Dan keumuman wanita itu maksimal paling lamanya haid itu 15 hari, artinya 15 hari haid, 15 hari bersih, seperti itu udah maksimal. Kalau ada wanita yang tadi haidnya panjang dan tidak punya jumlah hari yang tetap untuk haid, terkadang 12 hari, terkadang 14 hari misalnya, suatu saat ternyata lebih dari 15 hari, maka dianggap di atas 15 hari, hari yang ke-16 itu sudah dianggap istihadhah. Ya, jadi ini keadaan yang sangat jarang ya, keumuman wanita mungkin 5, ada yang 6, ada yang 7, mungkin 8, ada yang mungkin sampai 10 ya. Rata-rata kebiasaan seperti itu. Namun kebiasaan secara umum maksimal wanita itu haid 15 hari. Kalau kita buka di buku fikih ya, pendapat para ulama fikih menyebutkan ini maksimal itu 15 hari. Artinya apa? Kalau ada yang terus mengalir darahnya lebih dari 15 hari, maka di hari ke-16 sudah dianggap itu istihadhah. Iya. Nah, kecuali tadi yang punya kebiasaan tadi, yang punya kebiasaan 7 hari atau 6 hari, maka ketika setelahnya masih keluar tadi dianggap istihadhah. Kalau bisa membedakan, atau yang kedua tidak bisa membedakan tapi sudah punya kebiasaan pasti ya, jumlah hari yang pasti untuk haidnya, maka tetap mengikuti kebiasaan harinya, setelahnya dianggap istihadhah. Atau yang terakhir, yang nomor 3 tadi ya, kebiasaannya naik turun, kadang 6 hari, kadang 7 hari, kadang 8, tidak jelas, ternyata setelah itu juga masih keluar dari umumnya tadi antara 6, 7, kadang 8, kok ternyata masih keluar, maka wanita yang seperti ini mengikuti kebiasaan keluarga. Ya, seperti itu Ibu, mungkin bisa. Okay. Jadi untuk 15 ke atas ini keadaan yang memang sangat jarang ya, maksimal sudah namanya haid itu 15 hari. Kalau tetap keluar setelah 15 hari, maka dianggap itu jelas darah istihadhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, yang pertama itu wanita yang memakai IUD. Memakai apa Ibu? IUD, itu apa namanya, kontrasepsi. Oh iya. Itu pernah 1 bulan itu 2 kali. Jadi pertama 7 hari, habis itu bersih. Iya. Dan 7 hari lagi kali. Jadi selama sebulan itu 2 kali. Oh iya. Apakah itu termasuk sesudahnya ada istihadhah atau tetap suci macam 1 bulan itu 2 kali, itu jedanya itu darah istihadhah bukan? Iya. Yang kedua itu tadi disebutkan bahwa darah istihadhah itu boleh berhubungan suami istri. Betul. Saya baru dengar ini saja. Oh iya. Oke. Itu apakah kalau berhubungan itu berbahaya tidak untuk para wanita? Oh iya. Karena itu kan kita bagus sekali ya, karena kita merasa ada itu kok kita berhubungan. Dan kalau kita menolak permintaan suami, ya bisa saja kita berdosa. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, seperti yang sering kita ulang ya, bahwa Rasulullah memuji para sahabiat ya, para ibu-ibu Ansar ya. Kenapa dipuji oleh Nabi? Ni'matin nisa nisaul Ansar, la yamna'hunna al-haya' minas su'al ya. Karena mereka tidak terhalang sifat malu untuk bertanya tentang agamanya ya. Jadi walaupun dalam urusan sangat pribadi ya, urusan yang mungkin khusus wanita ya, tapi butuh ilmu fikihnya, dalil dari Al-Quran dan Sunnahnya, maka tetap ditanyakan ya. Contoh tadi ya, ketika pertanyaan pertama tadi, wanita ketika tadi menjalani mengatur ya kelahiran dengan kontrasepsi tadi, sehingga kebiasaan haidnya berubah ya, kebiasaan haidnya kadang kacau ya. Maka bagaimana yang demikian tetap
seperti tadi yang sudah kita sebutkan tentang haid ataupun istihadhah ya. Contoh tadi sampai 2 kali. Haid pertama 7 hari ya, kemudian putus ya, kemudian selang beberapa hari bersih, kemudian datang lagi darahnya ya. Maka yang seperti ini kita kembalikan pada 3 macam tadi. 3 macam orang yang istihadhah. Lihat pada kebiasaan sebelum tadi mungkin minum obat KB tadi. Sebelum minum obat KB tadi bagaimana kebiasaannya? Kebiasaannya 6 hari misalnya. Ya, kebiasaannya 6 hari atau kebiasaannya tadi 7 hari misalnya. Maka yang keluar setelah 7 hari itu sudah tidak dianggap ya, sudah tidak dianggap itu darah haid, dianggap darah istihadhah. Ya. Kalau ternyata datang putus ya. Kalau datang putus ya, kemudian datang lagi, itu dilihat maksimal putusnya 1 hari 1 malam. Ya, maksimal putusnya. Kalau putus mungkin 5 jam kemudian mengalir lagi, ini putusnya tidak dianggap. Atau kurang dari 24 jam ya, maka putusnya tadi tidak dianggap, artinya tetap dianggap itu darah haid, tetap itu masih masa haid walaupun sudah kok kayak bersih ya. Maka tunggu, jangan langsung selama itu masih di dalam waktu kebiasaannya ya. Kebiasaannya 7 hari, setelah 3 hari putus, kelihatan sudah kering, sudah tidak keluar, ini langsung mandi atau bagaimana ibu-ibu? Tunggu tadi ya, tunggu, karena jaraknya berapa tadi? 1 hari 1 malam ya, 24 jam ya. Setelah 1 hari 1 malam ternyata masih terus demikian kering, itu maka mandi ya, kemudian sholat ya, seperti itu. Kalau kurang dari 1 hari 1 malam, maka setelah 10 jam misalnya, setelah 20 jam kemudian mengalir lagi, maka dianggap itu waktu haid, tetap dianggap waktu haid ya. Jadi kembali kepada kebiasaan. Kalau ternyata tidak punya kebiasaan tadi, kadang 6 hari, kadang 8 hari, tidak jelas, tidak punya kebiasaan tetap ya, maka mengikuti kebiasaan keluarga, ikut pada kebiasaan keluarga ya. Sehingga kalau contoh tadi 7 hari mengalir, selang beberapa hari kemudian keluar lagi, maka keluar yang kedua itu sudah dianggap apa? Istihadhah ya, sudah dianggap itu istihadhah. Taib, kemudian yang kedua ya, tadi hukum istihadhah tadi ya, hukum istihadhah. Alhamdulillah kita mau mendatangi majelis ilmu ya, alhamdulillah, sehingga kita bisa belajar ya. Ada 3 macam darah tadi. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, dan yang ketiga darah istihadhah. Kesamaan ada pada darah haid dan nifas ya, sama-sama tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh berhubungan suami istri ya. Adapun sholat tidak diganti, adapun puasa maka tetap diganti, apakah itu haid ataupun nifas ya. Sama-sama haid dan nifas tidak boleh berhubungan suami istri sampai selesai, sampai bersih. Adapun istihadhah maka ini dianggap darah penyakit atau darah gangguan syaitan, sehingga hukumnya seperti darah biasa. Seperti darah biasa, kalau kita luka keluar darah ya biasa, cuman dibersihkan saja ya. Seperti seorang yang mimisan misalnya, cuman dibersihkan. Kalau mau sholat ya bersihkan, bersih baru kemudian sholat. Maka darah istihadhah juga sama seperti darah biasa. Oleh karenanya hukum sholat tetap sholat, puasa tetap puasa, hubungan suami istri juga demikian ya. Sehingga larangan tadi hubungan suami istri itu pada haid dan nifas. Dan alhamdulillah ya, kalau syariat Allah ya, sudah Al-Quran dan hadis ini sudah teruji berapa lama, dari zaman Nabi sampai sekarang
1400 tahun lebih ya, teruji semuanya, tidak ada yang salah, walhamdulillah. Tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang bertentangan. Ya, bahkan terbukti ya, dalam keadaan wanita sedang haid kemudian hubungan suami istri ini bisa membahayakan baik suami maupun istri. Ketika sedang nifas juga demikian, itu juga hubungan yang membahayakan. Memang dilarang, memang haram ya, tidak boleh. Kalaupun terjadi itu juga sangat berbahaya, baik buat suami maupun buat istri ya, sama-sama berbahaya. Maka demikian. Adapun darah istihadah, maka ini darah mengalir biasa. Ya, karena ada sebab mungkin tergores ya, ada urat yang tergores sehingga keluar darah tersebut. Ya, sehingga secara hukum juga dan dalam pandangan medis juga sama, bahwa itu darah biasa, darah yang tidak berbahaya. Ketika terjadi hubungan suami istri juga itu tidak ada bahaya buat suami ataupun istri. Ya, ini secara hukum boleh ya, secara hukum boleh, bukan wajib ya. Artinya harus berhubungan tidak ya, bukan wajib. Artinya kalau istri merasa itu banyak darahnya, kemudian sampaikan ke suami, suami juga memahami, suami juga menerima, alhamdulillah. Ya, tapi kalau suami ya dalam keadaan tetap pengen, misalnya sudah dijelaskan tetap pengen, ya layani dengan baik ya, karena itu darah biasa, tidak dianggap itu darah haid ataupun nifas. Tapi mudah-mudahan jelas ya, demikian. Ya, Allah Ta'ala a'lam bissawab. Taib, demikian kajian di kesempatan sore yang mulia ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat untuk kita semuanya, untuk diri kita, untuk keluarga ya, untuk putri-putri kita ya yang sudah punya cucu ya, bisa mengajarkan putri yang sudah semakin besar, sudah mendekati masa haid ya, kita ajarkan hukum-hukumnya sehingga tidak ada yang terlewatkan ya terkait dengan hukum Allah sampai kepada keluarga kita semuanya. Tayyib, demikian wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.